jangan melakukan bid'ah. Karena sesungguhnya yang melakukan perkara tambahan ataupun mengganti sunnahnya Rasulullah, diganti dengan aturan-aturan dan hal-hal yang lainnya, itu tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video di mana video tersebut itu saya menemukan video, ya ini video lama ya. Dan video tersebut itu adalah video dari Ustadz Umar Mita. Jadi beliau ini dahulunya adalah lurus ya, yaitu beliau menjelaskan tentang bahayanya yaitu melakukan bid'ah. Dan beliau menerangkan bahwasanya pelaku bid'ah ini tidak akan bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga, yaitu telaga Al-Kautsar. Nah teman-teman, dan pelaku bid'ah itu tidak akan minum yaitu di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para pelaku bid'ah ini yaitu berubah-ubah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berbuat bid'ah. Nah maka dari itu tidak bisa bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi saya menemukan video ini bahwasanya beliau Ustadz Umar Mita dulu ini memang sangat kenceng terhadap masalah bid'ah. Dan beliau ini sangat tegas dan menyampaikan kepada masyarakat bahayanya tentang bid'ah. Nah lalu kemudian beliau Ustadz Umar Mita ini berteman dengan berbeda manhaj ataupun berbeda akidah, dan bahkan teman yang dekat itu juga melakukan bid'ah-bid'ah. Nah maka dari itu beliau mulai kendor tentang masalah bid'ah tersebut. Nah oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dalam keadaan bersedih. Sampai Nabi bertanya kepadanya, "Mali araka hazinan?" Kenapa aku melihatmu dalam keadaan sedih? Naqdhu wa naruhu ma'aka ya Rasulullah. Sahabat tersebut lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami di waktu pagi, sore selalu bertemu dengan wajahmu. Yang kami sedihkan adalah bagaimana nanti ketika engkau telah meninggal dunia, bagaimana nasib kami ya Rasulullah. Tentunya surga kami belum tentu sama dengan surganya engkau." Dan akhirnya ketika Rasulullah tidak mampu menjawab kesedihan sahabat ini, Allah turunkan surat An-Nisa tadi 69 menjawab kesedihan sahabat tadi, bahwasanya barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, mereka ketemu dengan Nabi. Tapi perhatikan, jangan melakukan bid'ah. Nah ya teman-teman, jadi beliau ini menyampaikan kepada umat bahwasanya jangan melakukan bid'ah ya. Karena sesungguhnya yang melakukan perkara tambahan ataupun mengganti sunnahnya Rasulullah, diganti dengan aturan-aturan dan hal-hal yang lainnya, itu tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah mengingatkan, "Inni faradtukum alal haudi." Aku menunggu kalian di dalam sebuah telaga. Telaga Al-Kautsar, Rasulullah itu menunggu kita selaku umatnya. Maka kemudian faman syariba lam yadma abadan. Barang siapa yang kumpul dengan aku di telaga Al-Kautsar, ketika mereka diberikan kesempatan untuk minum di telaga Al-Kautsar, mereka minum. Lam yadma abadan. Siapapun yang minum di telaga Al-Kautsar, maka sesungguhnya tidak akan haus setelahnya. Ya. Fa innahum ya'tuna aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, datang umatku yang begitu banyak, aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku dari bekas air wudhu mereka. Aku mengenal mereka pula. Maka kemudian fahala baini wa bainahum. Kemudian ternyata ada penghalang antara diriku dengan umatku yang begitu banyak tersebut. Lalu kemudian Rasulullah saking sedihnya ketika dipisahkan dengan umatnya yang begitu banyak, Rasul kemudian bersabda, "Innahum ummati, innahum ummati." Ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Kenapa mereka tidak mampu berkumpul dengan aku di telaga Al-Kautsar? Lalu kemudian suara menjawab Nabi, "Innahum ummatuka walakinnahum ahdatsu ba'daka." Betul, mereka umatmu wahai Muhammad, tetapi sesungguhnya mereka menambah-nambah apa yang telah kamu tinggalkan untuk mereka, sehingga mereka tidak mampu bertemu denganmu di telaga Al-Kautsar ini. Masya Allah. Jadi belum tentu kalau menjadi umatnya Nabi akan bertemu dengan Rasulullah. Kecuali orang-orang yang mencintai Nabi,
mengamalkan sunnahnya Rasulullah, merekalah yang akan bertemu dengan Nabi, walaupun dalam kehidupan dunia kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikat yang kedua. Tidak pernah ketemu di dunia, tetapi bertemu di akhirat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya bahwasanya dahulu beliau ini memang sangat kencang sekali yaitu dalam menyampaikan tentang jangan melakukan bid'ah. Nah, ini adalah video lama waktu beliau ini masih tegas tentang terkait masalah bid'ah. Nah, namun sekarang beliau ini sudah tidak setegas seperti yang dulu dan sekarang beliau juga sudah bergaul sama ustadz-ustadz yang di luar manhaj ya, yaitu beliau dulu adalah manhaj salaf, namun beliau dan banyak bergaul dengan ustadz-ustadz yang di luar manhaj beliau. Nah, maka dari itu beliau sekarang sudah mulai kendor. Karena apa teman-teman ya? Karena kalau kita ini bergaul ya ataupun duduk di majelis ya yang berbeda manhaj, maka kita akan terpengaruh dengannya. Kalau kita berteman dengan ahlul bid'ah ya, ini misal ya, kalau kemudian ahlul bid'ah ini melakukan bid'ah, lalu kemudian kita ini diajak ya mungkin sekedar untuk menemani doang di majelisnya, lama-lama kita ini akan membenarkan perbuatan bid'ah tersebut dan kita nggak enak ya, jadinya mau menasehati ataupun mau menegurnya karena sudah menjadi teman dekat. Nah, itulah bahayanya kalau kita ini duduk di majelis ahlul bid'ah, karena ini bisa merusak akidah kita. Nah, maka dari itu ya, hati kita ini lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya juga menemukan video bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, yaitu tentang terkait masalah ya pelaku bid'ah ini tidak bisa bertemu di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu telaga Al-Kautsar. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan video dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar Mita dahulu ya itu sama persis apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Waktu Nabi SAW ingin menyambut mereka, tiba-tiba mereka dihalangi. Kemudian Nabi berkata, ummati ummati. Ya Allah, itu umatku. Ya Rabbi, ummati umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah peninggalmu wahai Rasulullah. Sungguhnya mereka telah merubah-rubah dan mereka telah mengganti-ganti. Nah, merubah dan mengganti ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua, yaitu orang yang mengganti-ganti hukum Allah atau orang yang mengganti sunnah-sunnah Nabi SAW dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Dan ini juga dalil para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Iya. Nabi bercerita, waktu saya lagi di telaga, tiba-tiba ada orang ingin datang menemuiku, tiba-tiba dihalangi. Kemudian saya bilang, ya Allah, itu umatku, kenapa dihalangi? Ya, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri, kau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat tegas bahwa setelah Nabi meninggal dunia dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Paham? Dalilnya sangat jelas, hadisnya mutawatir. Ya. Maka tidak benar perkataan sebagian orang bahwasanya Nabi keluar kemudian jalan-jalan. Iya, betul. Ada itu yang rumah Habib Fulan misalnya ya. Iya. Seperti tersebar di YouTube ya. Ada orang ingin pergi ke menziarahi kuburan Nabi, tahu-tahu dihalangi oleh Fatimah. Fatimah bangkit dari kuburan. Mau ke mana? Mau ke rumah bapakmu, ke kuburan bapakmu. Habib Muhufi, kata pakai bahasa Amiyah. Bapakku tidak ada, dia lagi pergi ke Habib Fulan di Yaman. Habib Fulan di Yaman. Jadi kuburan Nabi lagi kosong. Nabi lagi apa? Keluar jalan-jalan. Seandainya Nabi bisa berjalan-jalan ke sana sini, ketemu si Fulan, ngobrol dengan si Fulan, mengunjungi rumah si Fulan, wali Fulan, Habib Fulan. Iya. Berarti Nabi tahu dong kondisi politik dunia. Kondisi umat ya saat ini. Tahu atau tidak? Kira-kira kalau ngobrol sama orang-orang tersebut, mereka cerita nggak tentang kondisi masyarakat Muslim di dunia ini? Cerita, ya Rasulullah di Suriah ada begini. Ya.
Ternyata dikatakan dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Jelas. Teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah yaitu para pelaku bid'ah ini akan dihalau dari telaga Al-Kautsar, yaitu telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan para pelaku bid'ah ini tidak bisa bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Omar Mita yang dahulu ya, itu sama persis apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, dan bahwasanya pelaku bid'ah ini tidak bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dahulu Ustadz Omar Mita ini beliau memang sangat kencang sekali yaitu berdakwah tentang terkait masalah bid'ah yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Maka dari itu, dulu saya juga mengikuti karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Omar Mita itu sama seperti Ustadz Salaf yang lain. Nah, namun setelah kemudian ya beliau ini bisa berubah ya, yaitu beliau tentang terkait masalah bid'ah sudah mulai kendor. Bahkan di video yang saya jumpai juga, beliau Ustadz Omar Mita ini membahas tentang masalah hukum Maulid Nabi. Beliau ini memang tidak setuju yaitu merayakan Maulid Nabi, maksudnya beliau ini tidak merayakan juga ya. Namun di samping itu juga ya, beliau ini kendor tentang terkait masalah perayaan Maulid Nabi. Kalau dahulu beliau kan kenceng ya, bahwasanya itu bilang itu tidak dicontohkan oleh Nabi, itu bid'ah. Ya memang beliau ini ingin menyatukan kaum muslimin ya. Namun menyatukan kaum muslimin yang bagaimana ya? Karena tidak bisa antara sunnah dan bid'ah itu bersatu, antara syirik dan tauhid itu sulit untuk disatukan. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kita ini kalau ingin mencari teman dekat ya, itu kita harus lihat bagaimana ya, teman dekat kita ini apakah manhajnya lurus, apakah manhajnya ini sama dengan ya ustadz-ustadz salafi. Karena kalau berbeda manhaj ya, kita jadikan teman dekat, misal teman di kajian, di pengajian, tentu tidak nyambung kan teman-teman ya. Dan apabila teman dekat kita ini ahlul bid'ah misal, nah kita ini bisa terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran teman dekat kita. Nah, maka dari itu apalagi kita mencari ustadz ya teman-teman ya. Nah, maka harus kita mencari ustadz yang benar-benar ya mereka ini akidahnya akidah seperti para salafus soleh. Nah, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.